Seorang konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi yang memang secara undang-undang dia mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemborong agar si pemborong tersebut melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan, baik berupa RAB maupun RKS dan sebagainya. Dia dengan sengaja membiarkan si pemborong tersebut bekerja di bawah spek atau melaksanakan pekerjaan di bawah spek, sehingga membahayakan apabila bangunan tersebut digunakan. Perbuatan tersebut masuk ke dalam salah satu delik tindak pidana korupsi yang kelima, yaitu delik perbuatan curang. Diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, kemudian pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf H Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa saja perbuatan yang masuk dalam kategori delik perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi tersebut? Mari kita simak ulasannya. Banyak sekali referensi dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa ya, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi, misalnya bangunan gedung, kemudian jalan dan sebagainya. Tidak jarang juga seorang konsultan pengawas ataupun konsultan manajemen konstruksi harus ikut bertanggung jawab secara hukum atas spesifikasi teknis pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan, baik dalam rancangan anggaran dan biaya maupun rencana kerja dan syarat-syarat yang kemudian disatukan dalam bentuk surat perjanjian atau kontrak. Delik perbuatan curang diatur dalam ketentuan pasal 7 ya, ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 12 huruf H Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mari kita bahas satu persatu. Pada pasal 7 di ayat 1 dijelaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Huruf A, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Contoh dalam kasus ini adalah sebuah bangunan misalnya harusnya menggunakan besi ulir misalnya ukuran 12 misalnya ya, tetapi dipasang dengan besi biasa ukuran 8 misalnya, sehingga daya tahan bangunan itu menjadi berbahaya apabila terkena beban ya, atau usia konstruksinya tidak akan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Kemudian pada huruf B dijelaskan bahwa setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang ya, sebagaimana huruf A tadi sebagai contoh bahwa seorang konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi dia diam-diam aja ya, dia tidak melakukan suatu tindakan ketika dia mengetahui bahwa spesifikasi teknis barang yang dipasang oleh si pemborong tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Padahal dia dibayar oleh negara untuk melakukan pengawasan, sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis. Kemudian pasal 7 ayat 1 huruf C disebutkan bahwa setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, atau pada huruf D-nya disebutkan setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia
dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang itu terjadi. Ini kalau huruf C lebih kepada penyedia barang dan jasanya ya, sedangkan yang huruf D lebih kepada konsultan pengawasnya. Misalnya dalam pengadaan alutsista misalnya kan, yang seharusnya spek sesuai dengan yang ditentukan, misalnya spesifikasi spare part pesawat misalnya yang harusnya grade-nya A menjadi grade-nya yang B misalnya seperti itu ya. Tapi ini jarang terpublikasi karena menyangkut dengan keamanan negara. Kemudian pasal 7 ayat 2 itu menyebutkan bahwa bagi orang yang menerima penyerahan barang bangunan atau yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang, maka hukumannya sama dengan orang yang melakukan. Di sini lebih kepada pejabat pembuat komitmennya ya. Pejabat pembuat komitmennya yang mungkin karena sudah mendapat suap ataupun sudah mendapat gratifikasi sehingga meskipun barangnya di down spec, di bawah standar, maka masih dia terima. Itu ancaman hukumannya sama dengan yang melakukannya. Lebih lanjut dijelaskan pada ketentuan pasal 12 huruf H disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Banyak di sini yang mantan-mantan pejabat, misalnya dia mendirikan tanah di atas hak pakai negara ya, misalnya di atas fasilitas umum ataupun di atas tanah perhutani misalnya dan sebagainya. Ini banyak sekali yang terjadi referensinya ya, dan itu dilakukan oleh mantan-mantan pejabat negara biasanya seperti itu ya. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait dengan delik perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi. Terima kasih.